وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Oh, enggak deh. Nadornya masih ada catatannya. Kita selesaikan sampai catatannya, karena setelahnya ini ada khitbah, ngelamar. Udah ngelamar aja Mas Angga ini. Nador bukanlah syarat sah pernikahan. Jadi nikah itu ya sah tidaknya bukan karena nador. Sehingga pernikahan tetap sah meskipun tanpa didahului oleh nador. Jadi kalau nggak pakai nador ya sah saja kalau mau nikah. Tapi ya tadi dulu, jangan-jangan nanti bikin galau. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pernikahan tetap sah meskipun pengantin laki-laki belum pernah melihat istrinya sebelumnya. Karena tidak melihat bukanlah menjadi alasan sebuah pernikahan dinyatakan tidak sah. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa nador bukanlah suatu hal yang wajib dan pernikahan tetap sah meskipun tanpa nador. Ya. Jadi orang dilihat bapak ibu bapak irungnya mancung, ibu yang mancung gitu. Ya, umumnya anaknya itu mirip bapaknya atau ibunya gitu loh. Ya, ternyata kita termasuk orang laki-laki yang memang pengennya istri yang mancung gitu, nggak peduli keturunan Arab, keturunan bule atau keturunan Cina tapi mancung, ya, yang penting mancung gitu kan. Wah pak ibu ini mancung. Nggak dilihat dulu mas calon istrinya, nggak usah. Saya cuma mau tanya satu aja ke jenengan sebagai bapaknya. Putri jenengan irungnya mancung apa enggak? Mancung mas. Ya wes. Siap, ya udah nikah. Dan nikah itu nggak perlu kemudian ada wanitanya di depan kita. Ya, jadi cukup kita berijab kabul dengan walinya, maka ya pernikahan bisa menjadi sah. Nah, itu tidak boleh dilakukan kecuali setelah memiliki dugaan yang kuat bahwa tawarannya untuk menikah diterima. Ini adalah pendapat Syekh Abu Malik Kamal rahimahullah. Ya, jadi nador itu adalah tahapan setelah melamar. Maaf. Kalau dalam hal ini berarti setelah melamar ya kalau dalam hal ini. Tapi umumnya yang saya tahu nador itu ya sebelum melamar ya. Jadi lamaran itu tahapan sebelum nikah gitu. Jadi nador dulu baru ngelamar kemudian nikah. Tapi menurut Syekh Abu Malik Kamal ya itu melamar dulu baru kemudian nador kemudian nikah. Atau bisa juga dimaksudkan ya, dua orang laki-laki dan perempuan itu tukar data dulu. Nah, dari data yang dilihat ini, kok kemudian ada kecenderungan, aku cocok dengan spek ini. Nah, yang perempuan juga gitu, kayaknya saya cocok dengan spek ini. Nah, baru nador. Itu yang lebih tepat ya. Jadi, ada kecenderungan untuk diterima. Maksudnya ya setelah tukar biodata gitu. Nador disyariatkan sebelum dilakukan pernikahan, ya pasti ya. Jadi sebelum nikah. Baik itu dilakukan sebelum melamar atau setelahnya. Jadi bisa sebelum melamar atau setelah melamar boleh. Melamar terus nador, terus rasido, nggak apa-apa. Gitu loh. Daripada kemudian melamar, diterima, dinador, atau wah kok orang cocok aku nekat. Gitu. Akhirnya pernah terjadi tuh. Ya, di Solo sini. Itu nadornya ya udah, melamarnya udah, nikahnya siang bolong, ya untungnya istrinya belum diapa-apain itu. Udah masuk kamar berdua, entah apa yang dia lihat gitu kan, terus si laki-laki ini tiba-tiba langsung kabur. Ada pernah terjadi di Solo. Namun sebaiknya nador dilakukan sebelum melamar, ini yang lebih baik. Karena hal ini lebih menjaga perasaan wanita dan walinya. Jika setelah nador tidak diteruskan ke jenjang pernikahan. Jadi adabnya yang terbaik adalah ya sebelum melamar tadi itu. Jadi tukar data ya melalui perantara comblang kalau bahasa gampangnya. Nah, kalau datanya dua belah pihak cocok untuk saling ketemu, ya ketemu. Gak usah tukar-tukaran foto lah. Itu yang ngasih saya foto itu. Padahal saya udah bilang nggak usah pakai foto-fotoan, kasih foto. Kenapa? Karena foto itu ya sekarang apalagi HP sekarang banyak kamera jahat ya kan. Jadi rupanya orang putih tiba-tiba jadi putih, mukanya banyak jerawat tiba-tiba jerawatnya hilang gitu kan. Maka foto ini nggak perlu, biar lihat aja langsung. Terus sebagai wanita juga nggak perlu kemudian bercolek yang sifatnya berlebihan gitu. Kalau emang kelihatan ada bopengnya ya udah liatin aja. Gitu. Nggak usah kemudian ditutupi gitu. Begitu nanti nikah, wah terus cuci muka ternyata mukanya bopengan gitu kan. Dimana itu menjadi penting buat suaminya. Akhirnya suaminya kabur gara-gara itu kan sakit.
Nador boleh dilakukan lebih dari 1 kali. Nah, jadi kalau kurang mantap diulangi lagi. Saya pernah nganterin laki-laki itu nador sampai 2 atau 3 kali. Karena bermantap gitu loh. Ya nggak apa-apa, dilihat lagi. Jangan cuma baru ngeliat sekali terus pergi gitu. Jika dengan sekali nador belum mendapatkan kejelasan tentang wanita yang akan dinikahi tersebut, ini pendapat saya Abu Malik Kamal Hafidhullah. Foto tidak mencukupi sebagai nador. Ya. Karena foto terkadang tidak seperti kondisi sebenarnya. Ini adalah pendapat Syekh Abu Malik Kamal. Ini tadi kayak yang tak bilang ya, foto itu sebaiknya disingkirin lah. Makanya wanita-wanita itu jangan ambilin foto lah di medsos. Karena itu nanti akan jadi fitnah buat yang nonton. Diperbolehkan pula bagi laki-laki yang tidak dapat melihat calonnya untuk mengutus seorang wanita yang dipercaya untuk menadorkannya. Nah, ini yang diutus wanita nih catatannya. Menarik nih. Jadi kadang ada orang tuh yang nggak paham. Nah, dia sok tahu yang diutus laki-laki. Nah, Angga nih misalnya. Wah, aneh mas, saya nggak sempat lihat ini biodatanya ini. Aku baru ketemu dubes Indonesia di Saudi Arabia gitu, karena baru ngurus ekspor onta misalnya. Nah, terus apa sih wakili enggak ini? Wes tak suruh Mas Eko gitu. Berangkatlah si Eko. Wah, ternyata kok cantik gitu. Wes. Akhirnya ya wes maju dewe Eko. Ya artinya gini loh. Ada sebuah perkataan teman saya SMA dulu, dia ngomong gini. Jangan percaya sama comblang yang jomblo. Kenapa? Kalau ya si calon atau si wanita ini spesial, pasti comblangnya yang akan maju. Nah, sehingga dari omongan itu tuh saya nggak pernah berpikir untuk jadi comblang ketika masih belum nikah gitu. Baru setelah nikah ya saya mengajukan diri atau berusaha nyomblangin banyak orang. Ya, ada yang berhasil, ada yang enggak. Sehingga dalam hal ini kalau kita benar paham fikih, maka yang diutus ini harus wanita. Gitu. Karena wanita gak ada kepentingan. Gitu. Syukur-syukur yang kita utus ini bapak ibu kita. Gitu. Tapi bapak ibu yang paham agama ya, jangan. Tapi Pak, mang tilek kan, apa toh tilak-tilek langsung wae. Jak yang sik, jak ngopi-ngopi sik, nek dengan ngomongan Pak langsung ngono kuwi gitu. Tapi kalau paham kan, oh iya tak tilek-tilek le. Wah, Masya Allah le. Cai ini, cai ngono, luar biasa insya Allah. Sudah Pak ngomong ngono, mangkat gitu. Budal gitu. Numpak unta gitu. Ya. Dan ini garis bawahnya adalah wanita yang dipercaya. Sing mbok utus wanita yang seneng sama kamu gitu kan. Ya akhirnya ya calonnya sebaik apapun ya dioleh-oleh gitu kan. Karena yang terbaik ya hanya dirinya gitu. Lalu wanita tersebut menginformasikan perihal calonnya. Ini adalah pendapat Syekh Muhammad Ibn Ibrahim At-Tuwaijiri. Hafidhahullah. Kemudian selanjutnya dianjurkan setelah nador kedua belah pihak, laki-laki dan wanita untuk beristikharah mohon petunjuk kepada Allah. Ketika masih nador gitu kan, ya istikharah lah. Apakah lanjut ke jenjang pernikahan atau batal? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata kepada Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Idza hamma ahadukum, apabila seorang di antara kamu sudah punya kerentak hati bil amr pada urusan tertentu, wal yarka rakaat ini, maka hendaklah dia rukuk dua rakaat, yaitu maksudnya sholat istikharah min ghairil faridah, di luar sholat faridah. Istikharah itu bisa dilakukan kapan aja. Ketentuan terakhir, silakan kalau ada pertanyaan kirim ke kolom chat. Tidak disyaratkan bagi orang yang telah melakukan istikharah pasti ngimpi, nggak ada ya. Wah jawabannya harus ngimpi. Nah, dulu ada orang nanya sama saya, dia itu nador lihat atau dinador oleh Mas Bambang misalnya gitu. Ya. Ternyata Mas Bambang muncul dalam mimpi gitu kan. Nah, kalau orang nggak paham, seolah-olah dia suruh nikah sama Mas Bambang. Nah, saya tanya sama yang bersangkutan, cuman saya lupa jawaban detailnya, tapi ini misal aja gitu. Nah, jenengan pas ngimpi Mas Bambang itu Mas Bambang baru ngapain? Itu yang saya tanya. Nah, dia jawab gitu kan. Tapi saya lupa detail jawabannya. Tapi jawabannya tuh, pokoknya Mas Bambang tuh baru melakukan hal yang nggak baik gitu. Misal sih,
Oh, di mimpi itu Pak Ustadz saya lihatnya Mas Bambang itu baru maling ayam. Oh, gitu. Berarti itu petunjuk dari Allah untuk jenengan nggak jadi sama Mas Bambang. Loh, kok bisa? Kan dia mimpi. Kan saya memimpikan dia. Ya dia berarti kan jodoh saya. Lah dia maling ayam loh gitu. Artinya nek kamu mau sama dia, berarti dia kalau kamu nikahin, dia akan melakukan sesuatu yang salah. Yang kamu harus sabar di situ. Nek dia salah, kamu juga harus nasihatin dia, harus ngurus ke dia gitu. Nah, jadi kadang orang tuh salah paham. Nek wis metu ning mimpi terus kuwi apik gitu. Ning ngimpi ngopo sih gitu. Oh ning ngimpi lagi sholat insyaallah apik. Oh ning ngimpi dia lagi dodolan bakso karo mesem ke arah kamu insyaallah itu baik gitu loh. Jadi mimpi itu selalu punya tafsirnya yang tepat ketika kita tanyakan sama orang yang paham. Jangan asal. Akan tetapi pilihannya dapat berupa kelapangan hati dan menerimanya dengan kecenderungan hati seperti tabiat. Jadi termasuk istikharah itu nanti Allah akan mendorong. Oh, kayaknya banget. Lamar. Aman wong wedok iki, walaupun nggak dalam mimpi gitu. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, jika seorang telah beristikharah kepada Allah, maka segala urusan yang di hatinya terasa lapang dan urusan yang dimudahkan baginya adalah yang Allah pilihkan baginya. Artinya kalau kamu melaku untuk milih dia, nggak ada keraguan, berarti dorongan dari Allah karena istikharah kita. Ya, maka ketika ada orang kok udah di pelaminan terus kabur itu, berarti ya mungkin dia lali istikharah. Ya. Jadi maka istikharah ini tolong disematkan. Kenapa? Karena nikah itu ya sekali seumur hidup. Gitu. Ya, nah iso. Gitu. Jangan sampai kemudian gonta-ganti pasangan, kawin cerai gitu kan. Itu bukan merupakan perbuatan atau sikap yang baik dari seorang muslim. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.